Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, tentunya masih di channel Suyono Listrik. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda semakin lama semakin sehat, semakin lama semakin semangat, semakin lama semakin bahagia, dan semakin lama semakin rileks. Oke, Alhamdulillah saya sudah boleh membahas lagi tentang psikosomatik. Ya, maka saya akan bahas lagi karena sudah boleh. Oke, langsung saja. Anda yang saat ini merasakan sensasi sedikit takut, cemas, misalkan Anda batuk, dulu padahal Anda pernah batuk itu, tapi saat Anda menderita psikosomatik, batuk itu seakan-akan membuat kita itu takut, cemas, seakan-akan menderita apa kita itu, gitu, perut kembung. Dulu pernah kita merasakan, tapi saat kita alami psikosomatik, perut kembung itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Pusing. Ya, dulu juga kita pernah merasakan. Apalagi nyeri sendi, kedutan, kita dulu pernah merasakan. Tetapi saat kita alami psikosomatik, apa yang dulu pernah kita rasakan dan itu biasa-biasa saja, ini menjadi luar biasa. Itu kenapa? Oke, saya akan berbicara tentang logika. Semua itu harus bisa dinalar atau dilogika begitu, ya. Tonton sampai selesai, jangan Anda skip, jangan Anda percepat. Kalau ada iklan, lewati saja. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, itu tidak Anda saja. Saya sampai sekarang, ya, sampai saat ini, detik ini, ketika saya flu, itu masih ada rasa, wah. Saat saya diare, itu masih ada rasa, wah, jangan-jangan. Saat kepala saya pusing, wah, jangan-jangan. Saat saya di keramaian dan ada rasa sedikit, itu, wah, jangan-jangan. Dan itu wajar. Kalau orang yang sudah pernah alami psikosomatik dan sudah tidak merasakan itu lagi, saya salut. Saya ingin berguru pada mereka semua. Karena sampai saat ini, saya kalau ada rasa sedikit masih timbul rasa jangan-jangan. Tetapi itu bisa saya kendalikan, itu bisa saya alihkan, gitu ya. Nah, sekarang logika atau fakta-fakta mengenai kenapa kita merasa sedikit-sedikit itu takut, padahal dulu pernah kita itu merasakan semua. Itu, ini, saya yakin Anda yang dulu pernah alami panic attack, ya, panic attack itu Panic attack itu menimbulkan gejala di raga loh ya. Bukan kita takut saja, enggak. Panic attack itu menimbulkan gejala di raga. Jantung berdebar-debar, napas pendek, sempoyongan, rasanya mau mati, tersengal-sengal, nyeri dada, kesemutan, kayak di dunia lain. Yes, kayak mau mati itu. Perasaan kita begitu. Itu meninggalkan trauma tersendiri. Ya. Dan trauma itu sampai sekarang susah saya hilangkan, tapi bisa saya kendalikan, gitu, ya. Itu. Terus yang pernah alami kaki dingin, terus akhirnya kayak ada gerak gitu, terus kita akhirnya takut keluar keringat dingin, jadi gelisah. Nah, itu adalah trauma tersendiri dan sampai saat ini masih membekas, gitu. Itu hanya bisa kita kendalikan karena rasa itu akan tetap ada, gitu. Dan saya yakin mungkin orang yang pernah alami psikosomatik
Mungkin juga seperti saya. Ada rasa sedikit kayak, wah jangan-jangan. Itu hanya bisa kita kendalikan, kita alihkan. Dan ini perlu waktu, susah. Bukannya susah sih, saya nggak mau bicara susah. Perlu waktu, perlu latihan, perlu ketekunan. Itu ya. Dan ini semua saya simpulkan sebagai rasa trauma. Ya, misalkan Anda di keramaian dulu pernah merasakan itu, dan itu berulang-ulang. Saat Anda mungkin sudah recovery dari psikosomatik, sudah merasa sembuh, saat kita di keramaian ada sensasi kayak gelisah begini, dan itu menjadi rasa trauma tersendiri. Akhirnya kita takut, ya. Kalau kita takut, ya, cemas, takut, dan itu nanti akan berkelanjutan, menimbulkan gejala yang lain, ya, jantung berdebar dan sebagainya, akhirnya menyertai, gitu. Dan yang bisa kita lakukan, ya, itu hanya kita bisa kendalikan, ya. Saya sudah lama alami sakit ini, sudah pernah sembuh, tetapi trauma-trauma itu masih ada, dan itu hanya bisa saya kendalikan, gitu. Setelah saya bisa mengendalikan, ya sudah hilang. Kayak tadi saya PAM karnaval, berapa jam saya mondar-mandir gitu. Timbul Pak rasa itu. Timbul kayak ada gini, oh enggak gitu. Saya alihkan. Saya duduk sebentar. Saya tetap tenang. Ya, taat ya, tenang. Atur napas. Alihkan. Terus tarik nafas dalam. Itu selama 5 menit terus saya bisa happy lagi. Itu ya, itu kuncinya. Jadi intinya kenapa Anda sedikit saja ada sensasi merasa takut, yang tadinya itu biasa saja menjadi luar biasa, ya, yaitu trauma, karena kita pernah mengalami itu berulang-ulang. Misalkan panic attack, seperti ada juga yang kaki dingin kayak itu, ya, seperti bergerak, kaki dingin semua, badan dingin, keringat dingin, dan sebagainya. Saya paham, ya. Itu dulu kita alami terus-menerus, jadi menimbulkan suatu trauma. Perut kembung, nggak kunjung sembuh, ya. Akhirnya kita mungkin sudah beberapa hari nggak kembung lagi, merasakan kembung, itu takutnya luar biasa. Nah, trauma. Wajarkah Pak ini? Wajar, ya. Menjadi tidak wajar kalau Anda belum mau bisa mengendalikan, belum mau melatih untuk mengendalikan. Itu, ya. Karena sakit ini tuh kompleks. Anda mungkin yang alami asam lambung, bukan asam lambung saja, mungkin juga asam lambung disebabkan oleh ketakutan, kecemasan Anda, stres Anda, pikiran Anda. Begitu. Jadi Anda obati asam lambung, penyebab asam lambungnya masih ada karena pikiran ini belum kita obati. Itu ya. Nah, itu sudah sekalian solusinya ya, berarti. Itu adalah trauma. Solusinya, kendalikan, taat, tenang, atur napas, alihkan yang lain, tarik napas dalam. Nah, makanya saya tak henti-hentinya menyarankan Anda untuk apa? 3O, olah rasa, olah nafas, olahraga, ya. Tanamkan juga 3 kesadaran Anda, yaitu sadar pikir, sadar raga, sadar rasa. Itu tidak perlu saya bahas lagi. Itu. Jadi Anda hanya bisa mengendalikan. Kalau itu sudah bisa Anda kendalikan, Anda sudah termasuk orang-orang yang top, orang-orang yang berhasil. Gitu. Karena mungkin menghilangkan trauma ini butuh waktu bertahun-tahun. Gitu. Saya pernah nanya sama orang yang alami asam lambung dan gejala psikosomatik, apakah ada masih timbul kalau ada begini? Masih mas. Ya seperti, ya saya takut merasakan lagi. Begitu. Ya. Itu. Nanti saya akan wawancarai teman saya yang kena asam lambung dan bisa sembuh, tetapi tetap meninggalkan trauma tersendiri. Gitu. Ya. Jadi, saya harus jujur sama Anda semuanya.
Saya nggak mau bilang, oh nggak merasakan, misalnya, ya nggak merasakan, sempoyongan udah nggak merasakan, tetapi kalau ada sedikit aja rasa itu, wah jangan itu ya. Alhamdulillah sempoyongan saya udah clear, gelisah saya udah clear. Yang penting nikmati prosesnya ya, jangan Anda rasakan. Kalau proses Anda rasakan isinya ngeluh seperti penantian ya, sakit hati kita, merasa tidak bersyukur karena proses itu kita rasakan. Coba kalau kita nikmati, ini kita sama-sama belajar ya, saya juga masih belajar gitu. Itu tetap tenang dalam menghadapi ini, karena kalau Anda merasakan ini semakin takut, maka gejala-gejala yang lain atau sensasi yang lain itu ikut datang. Yang harusnya Anda gelisah saja, setelah gelisah Anda takut, nanti kaki dingin semua, keringat dingin, terus begini rasa mau pingsan itu ya atau tidak, nanti itu akan datang. Itu memang ini perlu waktu, untuk bisa tenang ini perlu waktu. Tidak bisa kita paksa, tidak bisa kita target, saya harus sembuh bulan ini. Nggak bisa, sabar. Gitu ya, oke? Tapi tetap semangat. Saya yakin Anda pasti juga bisa sembuh, gitu ya. Oke? Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.